Shalom, salam jumpa dalam bedah Alkitab, menguak kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan itu kebenaran, kebenaran yang memerdekakan. oh, firman Tuhan Itu kebenaran yang memerdekakan. Kita berada dalam seri Pencobaan di Padang Gurun. Pada episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana bangsa Israel berkali-kali mencobai Tuhan. Bangsa Israel seolah tidak pernah jera mencobai Tuhan. Terlepas dari berbagai mujizat besar yang Tuhan lakukan di tengah mereka, dan bahkan juga berbagai hajaran yang Tuhan berikan, mereka tetap saja mencobai Tuhan. Mari kita mulai seri Pencobaan di Padang Gurun, episode 9, Bangsa Penuntut Tanda. Dalam episode sebelumnya, kita telah membaca dalam Bilangan 14 ayat 11 bagaimana Tuhan menyatakan keheranan dan keprihatinannya atas kebebalan bangsa Israel. Mari kita perhatikan kembali apa yang dikatakan Tuhan. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Menolak untuk percaya. Ada satu frase yang menarik di ayat ini. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Dalam bahasa Ibrani, frase ini pendek sekali, hanya 3 kata. Tetapi pengertiannya cukup panjang dalam bahasa kita. Loya aminufi dalam bahasa Ibrani. Bila diterjemahkan secara literal, berbunyi, sampai kapan mereka akan terus menolak untuk percaya kepadaku? Bukan main. Bangsa yang melihat begitu banyak tanda dan mujizat ajaib ternyata menolak untuk percaya. Sifat ini begitu melekat pada bangsa Israel. Tidak heran ketika nyata kemudian bahwa bangsa ini sangat mudah berubah setia. Mereka hanya senang melihat tanda ajaib. Mereka bagaikan penonton pertunjukan sulap yang bersorak gembira saat melihat keajaiban. Saat atraksi selesai, kegembiraan itu pun lenyap. Saat Tuhan tidak lagi beratraksi, saat Tuhan tampil sebagai penguasa yang memberikan instruksi kepada umatnya, mereka merasa jemu. Apalagi saat kesulitan menghadang, mereka menuntut pertunjukan ajaib lagi. Bahkan akhirnya mereka mencari pertunjukan ajaib itu dari ilah-ilah lain. Allah sendiri memberitahukan kepada Musa bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang tidak setia. Kita baca Ulangan 31 ayat 16 sampai 17. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan."
Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Mengabaikan peringatan. Sifat buruk ini sangat melekat hingga Raja Daud pun menuliskan peringatan akan hal ini dalam Mazmurnya. Mazmur 95 ayat 8-10. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Tuhan dalam kesetiaan dan kasih-Nya tetap berusaha mendidik bangsa Israel untuk beriman. Tuhan berulang kali memberikan peringatan melalui nabi-nabi. Terkadang mereka mendengar peringatan Tuhan dan bertobat, namun tidak bertahan lama. Acap kali justru mereka menolak peringatan dan didikan Tuhan, bahkan membunuh nabi yang diutus Tuhan. Kitab 2 Tawarikh mencatat mengenai hal tersebut. Dalam 2 Tawarikh 36 ayat 14-16. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan Yesus sendiri menyatakannya ketika mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 29-35. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekha, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Tuhan Yesus menggambarkan juga hal ini dengan perumpamaan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 1-14. Tanda Nabi Yunus. Hingga di masa Tuhan Yesus sendiri mengajar mereka dengan tanda-tanda ajaib, bangsa Israel tetap tidak bertobat. Rasul Yohanes mencatatnya dalam Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Bangsa Israel tetap menjadi bangsa penuntut tanda
yang tidak mau percaya. Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus sampai mengeluh karena hal ini. Kita baca dalam Markus 8 ayat 11 sampai 12. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Dalam kesempatan lain, Tuhan Yesus berkata bahwa bagi mereka yang bebal ini hanya satu tanda yang akan diberikan, yaitu tanda Nabi Yunus. Apakah yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus itu? Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ini mengerikan. Tanda Nabi Yunus yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kematian dan kebangkitannya. Seperti Yunus berada dalam perut ikan, demikian juga Tuhan Yesus harus terkubur dalam perut bumi. Tuhan Yesus harus menderita sengsara dan kematian. Siapa yang menyiksa Tuhan Yesus dan menyalibkannya hingga mati? Para penuntut tanda itu sendiri. Sama seperti mereka menyiksa dan membunuh para nabi, demikian juga mereka menyiksa dan membunuh Tuhan Yesus. Kesalahan Yohanes Pembaptis. Kita perlu waspada, karena sesungguhnya penyakit menuntut tanda dan tidak mau percaya itu bisa menghinggapi siapa saja. Bahkan Yohanes Pembaptis yang dengan lantang menyaksikan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, bisa juga terperangkap. Kitab Matius mencatat peristiwa ini di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Perhatikan ayat ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini peringatan penting. Yohanes Pembaptis, seorang nabi, masih bisa terancam untuk kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Untungnya rupanya Yohanes Pembaptis tidak sampai kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar untuk beriman dengan benar. Seringkali kita pun tergiur untuk lebih memperhatikan mujizat daripada Allah dan firman-Nya. Kita sering menjadi lalai melakukan firman karena kita sibuk mencari mujizat. Kita tidak lagi fokus mencari kehendak Allah. Lebih parah lagi, suatu saat kita akan kecewa dan menolak Allah hanya karena kita tidak melihat mujizat yang kita kehendaki. Nantikan episode berikutnya. Kita akan belajar tentang kunci dari iman
dalam seri pencobaan di padang gurun. Episode 10, Mengenal Bapa. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Oh, firman Tuhan Itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan.